Hai Zion, it's good to see you again. Saya percaya saudara dalam keadaan sehat dan bergairah untuk online service pada pagi hari ini. Sebelum itu, mari kita sama-sama saling menyapa satu dengan yang lain di dalam kolom komentar di layar handphone saudara atau monitor saudara masing-masing. 3, 2, 1. Nice. Informasi untuk sepekan ke depan, kami mengajak saudara untuk bergabung di dalam online corporate prayer setiap hari Senin jam 8 malam. Anda bisa mengakseskan dalam aplikasi Zoom atau Anda juga bisa langsung scan QR code yang ada di layar saudara. Apakah saudara ingin memutuskan untuk tertanam di gereja ini? Dan bagi saudara yang sudah tertanam, apakah Anda rindu untuk mengambil bagian dan melayani Tuhan di rumah ini? Atau apakah saudara yang sudah tertanam, sudah melayani, dan memiliki hati yang mau dibentuk dan diselaraskan untuk menjadi pemimpin di rumah ini? Jawabannya hanya ada di My Transformational Journey atau Plan, Serve, and Lead Class yang diadakan pada tanggal 7 September sampai dengan 12 Oktober setiap hari Selasa jam 7 malam via Zoom. Pendaftaran sudah dibuka hari ini. Anda bisa mendaftarkan diri Anda pada link yang ada di layar saudara. Jangan sampai ketinggalan. Untuk informasi yang lebih lanjut, saudara bisa dapatkan di website kami di www.gksbpn.org. So, itulah tadi seluruh informasi di dalam GKS Balikpapan untuk pekan ke depan. And now, let's prepare ourselves, let's prepare our hearts and mind to worship God. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja.
Bapa. Kami tidak pernah meragukan kasih-Mu Tuhan. Engkau selalu berada di setiap kami Bapa. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surau, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Engkau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Engkau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Engkau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, yes Lord, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku.
Haleluya. Thank you praise and worship team yang sudah memimpin kami untuk bisa merasakan kasih dan hadirat Tuhan yang luar biasa di pagi hari ini. So, this is the moment that we are waiting for. Karena pagi hari ini kita akan dilayani oleh hamba Tuhan yang luar biasa. Tanpa basa-basi, mari kita sambut Pastor Victor Wang from ECC Church Bandung. Apa kabar pengharapan? Apa kabar Gereja Kemuliaan Sion Balikpapan? Saya sungguh berdoa situasi apapun yang sedang kita hadapi hari ini, biarlah setiap kita melangkah dalam pengharapan. Thank you so much untuk Pastor Daniel Wirawan dan keluarga, dan juga untuk tim kepemimpinan yang ada di Gereja Kemuliaan Sion Balikpapan, untuk kesempatan yang diberikan pada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya diberikan tema Victory, kemenangan. Itu sebabnya hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan yang akan saya beri judul adalah Menang Kala Menanti. Nah, mari kita siapkan catatan kita, apapun medianya, karena not taking notes is not taking seriously. Ini kata Profesor Teologi kita, Pastor Aryan Dev. Dan mari kita hampiri Tuhan sekali lagi, kita berdoa. Kami datang pada Tuhan. Engkau Tuhan sumber pengharapan. Apapun yang sedang kami nantikan hari ini, kami mau menanti dalam kemenangan. Kami mau mengalami terobosan. Justru dalam proses kami menanti apa yang sedang kami nantikan dalam hidup kami. Thank you Lord. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa, dan setiap kita yang percaya, yang siap belajar berkata amin. Nah, sharing saya hari ini, saya akan mulai dengan apa yang saya pelajari dari apa yang dialami Daniel. Kebetulan namanya sama dengan nama gembala saudara. Nah, Daniel berdoa untuk menerima pewahyuan dan hikmat berkenaan dengan nubuatan Yeremia, di mana pada saat itu belum digenapi, ada di dalam Daniel 9 ayat yang kedua. Pada tahun pertama pemerintahannya, aku Daniel memahami kitab-kitab bahwa jumlah tahun yang difirmankan Tuhan kepada Nabi Yeremia untuk menggenapi keruntuhan Yerusalem adalah 70 tahun. Tetapi kenyataannya hari itu lebih dari 70 tahun berlalu, tetapi Daniel melihat Yerusalem tetap menjadi reruntuhan. Jadi Daniel meminta pewahyuan juga hikmat, dan Daniel mulai berdoa. Daniel 9 ayat yang ketiga dan keempat. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu, maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka. Dan doanya ini berlanjut sampai Daniel 9 ayat ke-19. Kemudian apa yang terjadi adalah menarik. Daniel 9 ayat ke-20 sampai yang ke-22. Sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku dan bangsa Israel, dan menyampaikan ke hadapan Tuhan Allahku permohonanku bagi gunung kudus Allahku, sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel, dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku. Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Dibutuhkan kira-kira 3 menit untuk Daniel menaikkan doa di Daniel 9 ayat yang keempat sampai yang ke-19. Dan sementara ia masih berdoa, malaikat Gabriel menampakkan diri dan berkata, Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Nah, di dalam Daniel 9 ayat yang ke-23 dikatakan, ketika engkau mulai memohon kepada Allah, ia memberi jawaban. Aku datang menyampaikannya sebab
Ia mengasihi engkau. Nah, dengarkan baik-baik. Sementara aku menerangkan arti penglihatan itu. Dan kemudian setelah itu Tuhan menyatakan kepada Daniel menemukan jawabannya di Daniel 9 ayat yang ke-24. Bahwa sebenarnya bukan 70 tahun, tetapi 70 kali 7 masa, yaitu 490 tahun. Bapak Ibu Saudara, bukankah ini hal yang menyenangkan? Dalam waktu kurang lebih 3 menit, Bapa di sorga menjawab doa kita. Tentu setiap kita rindu, Tuhan bersegera menjawab doa-doa kita, bukan? Ada sebuah cerita yang menginspirasi saya dari seorang yang bernama George Muller. George Muller adalah seorang pendeta yang mendirikan panti asuhan Ashley Down di Bristol, Inggris, dan merawat 10.000 anak yatim piatu dengan mengandalkan pemeliharaan Tuhan. Pada suatu malam, ketika semua petugas panti asuhan sudah tidur, George Muller mengajak Pearson, rekannya, berdoa bersama. Karena persediaan makanan sudah tidak ada lagi. Bahkan udah nggak ada lagi makanan buat besok. Nah, Dr. A.T. Pearson mengatakan bahwa semua toko sudah tutup katanya. Akan tetapi, ia tetap berdoa. Lalu, setelah berdoa, mereka tidur. Dan keesokan harinya, makan pagi untuk 2.000 anak yatim piatu telah tersedia dengan limpahnya. Mereka nggak tahu itu dari mana dan bagaimana makanan itu datang. Ternyata Tuhan menggerakkan hati seseorang di tengah malam dan menyuruhnya untuk mengirimkan makan pagi ke panti asuhan selama 1 bulan. Malam itu Tuhan menjawab doa George Muller dengan cepat. Nah, saya punya pengalaman tanggal 31 Maret kemarin tahun 2021. Saya bangun, kemudian doa penyembahan, dan pagi itu saya berdoa untuk sejumlah uang karena ada 2 pembayaran yang saya perlu lakukan hari itu. Dan pagi itu saya beritahu bahwa pajak yang perlu kita bayarkan tahun ini naik sekitar 2 kali lipat dari tahun lalu. Dan hari itu jam 10 pagi lewat 44 menit, Kau Irsan, dia salah satu leader di Profession Family, beliau WhatsApp saya. Dia kasih bukti transfer sejumlah uang dari Brother John Evans ini di Amerika. Wah, pagi itu saya shock bahagia. Kenapa? Karena jumlah uang yang ditransfer pagi itu pas banget untuk 2 pembayaran yang saya perlu lakukan pagi itu. Katakan puji Tuhan. Sebagai ucapan terima kasih, kami buat video ucapan terima kasih buat Brother John. Nah, pagi itu Tuhan jawab doa saya sangat cepat. Kurang lebih dalam waktu 3 jam. Hari itu saya nggak perlu menunggu lama. Saya percaya pasti Bapak, Ibu Saudara pernah punya pengalaman seperti saya. Tadi kita lihat dalam kurang lebih 3 menit Bapak menjawab doanya Daniel. Tetapi sekarang kita akan lihat Daniel perlu waktu 3 minggu untuk mendapatkan jawaban dari apa yang dia doakan. Dengan 10 ayat yang kedua. Pada waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh. Daniel perlu waktu untuk menunggu untuk mendapatkan apa yang dia doakan. Hari ini berapa banyak dari kita yang ada di musim menunggu, ada di waktu menunggu, menantikan sesuatu yang sedang kita doakan terjadi. Saya lagi ada di musim menunggu. Nah, waktu menunggu beberapa area kehidupan saya. Tahun 2017 lalu, saya investasi di bangunan 3 ruko di Manado. Kita berdoa terus supaya terjual. Bahkan saya pernah ajak rekan kerja saya, pas kita lagi di Manado, doa keliling supaya rukonya laku. Dan tahu nggak? Sampai hari ini belum laku juga. Saya dan istri sampai hari ini masih menantikan sesuatu. Tahun lalu sekitar bulan Maret, kami investasi lagi di papan iklan billboard di Makassar. Kami berdoa hampir tiap malam supaya ada perusahaan yang pasang iklan di sana.
Dan sampai hari ini belum ada yang pasang iklan. Saya bawa ke pastor staff and meeting di ICC untuk didoakan. Karena kan di sana banyak pastor dan staff yang luar biasa. Mereka terlatih musir setan, kabar nubuat tajam, penglihatannya jelas dan lain sebagainya. Dan sampai hari ini belum ada yang pasang iklan. Saya dan istri sampai hari ini masih menunggu. Saya lagi berdoa untuk beberapa pribadi. Ada yang sudah sekitar 10 tahun. Yang sampai hari ini saya kalau ingat namanya hanya sambil nafas, saya sambil ingat namanya. Kenapa? Karena saya udah nggak tahu lagi apa yang harus saya katakan supaya mereka berubah. Apakah atau adakah yang Bapak, Ibu, Saudara tunggu hari ini? Apakah kita sedang menunggu untuk memiliki seorang anak? Apakah ada yang sedang menunggu untuk suamimu berubah, untuk dapat lebih perhatian padamu dan juga anak-anakmu? Adakah yang lagi menunggu untuk dapat bertemu dengan pasangan hidup? Apakah ada yang lagi menunggu untuk sebuah terobosan dalam keuangan? Apakah ada yang lagi menunggu, menantikan sesuatu untuk bisnisnya pulih? Saya nggak tahu pasti apa yang kita sedang tunggu. Tapi hari ini saya akan menyampaikan apa yang menjadi penghalang ketika kita menantikan sesuatu, menunggu sesuatu, sehingga kita nggak mendapatkan apa yang kita nantikan. Karena Allah telah menyelesaikan bagiannya. Tuhan mendengar setiap doa kita. Tuhan sudah menyediakan apa yang kita perlukan sebelum kita membutuhkannya. Tetapi ada hal-hal yang menghalangi apa yang Bapa telah kerjakan di alam roh. Efesus 1 ayat yang ketiga. Untuk datang ke alam yang real, ke alam jasmani. Yang pertama adalah roh jahat. Dan 10 ayat yang ke-13. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikhael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja kerajaan Persia. Diperlukan 3 minggu dengan bantuan malaikat Mikhael untuk membawa pesan itu melewati kuasa kegelapan dan memanifestasikan doanya kepada Daniel. Allah adalah roh dan ia bergerak di dalam roh. Yohanes 4 ayat ke-24. Roh jahat salah satu faktor penghambat. Roh jahat menghalangi apa yang Tuhan telah sediakan di alam roh untuk dapat kita terima di alam jasmani. Tetapi ini yang perlu kita tahu. Setan adalah musuh yang sudah kalah, katakan amin. Satu-satunya alasan setan dapat menghambat karena ketidaktahuan dan ketidakpercayaan dan ketakutan kita. Penghambat yang kedua adalah diri sendiri. Daniel tetap berdoa sampai Tuhan jawab di hari ke-21. Daniel tidak kecewa dengan Tuhan karena doanya belum dijawab. Daniel tidak mempertanyakan keberadaan Tuhan karena doanya belum dijawab. Daniel tidak menyerah untuk tetap berdoa. Diri sendiri seringkali menjadi penghambat. Untuk apa yang kita doakan? Untuk apa yang kita harapkan terjadi? Kita seringkali memasukkan cerita-cerita kegagalan bisnis atau kehancuran rumah tangga dan lain sebagainya yang negatif ke dalam pikiran kita. Sehingga pikiran kita dipenuhi oleh ketakutan dan keraguan-raguan. Dan akibatnya kita seringkali berpikir kecil tentang diri kita. Sekarang bagaimana caranya mengeluarkan pikiran-pikiran ketakutan, kekhawatiran, keraguan-raguan sehingga kita melihat diri kita kecil. Saya berikan contoh sederhana. Bagaimana caranya mengeluarkan udara dalam gelas? Betul. Ada yang bilang bahwa masukkan air ke dalam gelas itu. Hal yang sama. Kita perlu masukkan kebenaran firman Tuhan masuk ke dalam pikiran kita untuk mengeluarkan pikiran ketakutan, kekhawatiran, dan juga keraguan-raguan. Sehingga kita akan menantikan sesuatu dengan iman. Iman adalah jembatan
untuk apa yang disediakan Allah di alam roh menyeberangi ke alam jasmani. Sehingga kita melihat diri kita besar. Karena Tuhan Yesus Kristus memanggil kita untuk melakukan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Yang ketiga adalah atmosfer ketidakpercayaan. Ini adalah penghambat yang ketiga. Markus 8 ayat yang ke-22 sampai yang ke-26. Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ seorang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan dan berkata, "Aku melihat sebab mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Pertama-tama perhatikan bahwa Tuhan Yesus ada di Betsaida. Ia memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kota. Mengapa Tuhan Yesus perlu membawa orang itu keluar kota? Karena Tuhan Yesus membawa orang itu keluar dari kota Betsaida adalah salah satu kota yang dikecam oleh Tuhan Yesus. Di dalam Lukas 10 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Judul berikutnya adalah Yesus mengecam beberapa kota. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tuhan Yesus mengecam terhadap kota Betsaida karena semua ketidakpercayaannya yang ada di kota Betsaida. Hari itu Tuhan Yesus nggak lagi mau jalan-jalan orang itu. Tujuannya adalah membawa orang itu keluar dari atmosfer ketidakpercayaan yang ada di kota Betsaida. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa atmosfer ketidakpercayaan dapat menghalangi kuasa Allah untuk dapat memanifestasikan mujizat kesembuhan. Tuhan Yesus mengetahui bahwa ketidakpercayaan dari kota itu dan pengaruhnya atas orang itu sedang menghalangi manifestasi mujizat kesembuhan dari apa yang Allah sedang kerjakan. Sebabnya, mari bangun atmosfer yang kuat di dalam rumahmu, dengan keluargamu. Bagi yang sedang menikah, saya mendorong para suami untuk ajak istri dan anak-anakmu untuk membangun atmosfer yang kuat di rumahmu. Bangun atmosfer yang kuat dengan keluarga rohanimu di homesel yang ada. Bagaimana caranya membangun atmosfer yang kuat? Mulai dengan memperkatakan firman. Roma 10 ayat ke-17. Jadi iman datang dari pendengaran dan pendengaran melalui firman Kristus. Di rumah saya, di rumah kami membangun budaya. Setiap malam sebelum doa bersama untuk beberapa pokok doa yang ada, yang biasa kami bagi untuk siapa yang mendoakannya. Tetapi sebelum itu, saya selalu pimpin untuk memperkatakan satu ayat firman Tuhan. Kemudian istri dan anak saya biasanya kita akan mengulangi beberapa kali. Satu ayat kami perkatakan selama 1 minggu. Kemudian minggu berikutnya saya ganti dengan ayat yang lain. Minggu ini kami sedang memperkatakan firman Tuhan dari Ibrani 13 ayat yang ke-5b. Dikatakan, "For God has said, I will never fail you. I will never abandon you." Nah, saya rindu setiap kita melakukannya. Bukan seperti membaca mantra atau jimat, tetapi dengan sebuah pengertian bahwa iman datang dari pendengaran dan pendengaran melalui firman Kristus. Setiap keluarga memiliki budaya yang berbeda-beda. Saya tidak sedang berkata bahwa setiap kita harus berbuat seperti itu. Tetapi apapun itu, bangun.
untuk memiliki atmosfer iman yang kuat. Saya akan akhiri dengan ini. Jika hari ini kita sedang menunggu sesuatu, percayalah. Bukan hanya kita yang hanya mengalami itu. Mari kita lihat dari Matius 4 ayat yang ke-12 sampai ke-13. Yesus tampil di Galilea. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap. Nah, waktu itu Raja Herodes Antipas, anak dari Raja Herodes yang memerintahkan untuk membunuh semua anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah di Bethlehem waktu kelahiran Tuhan Yesus. Dialah yang memerintahkan hari itu untuk menangkap Yohanes Pembaptis. Nah, mengapa Yohanes ditangkap dan dipenjara? Ini karena isi politik. Raja Herodes Antipas mempunyai saudara, Raja Herodes Filipus. Nah, Raja Herodes Filipus menikah dengan keponakannya sendiri, namanya Herodias. Dan ketika Raja Herodes Filipus ada dalam perjalanan ke Roma untuk beberapa waktu lamanya, istrinya Herodias berselingkuh dengan Raja Herodes Antipas. Dan ini menjadi skandal nasional hari itu. Nah, Yohanes Pembaptis menegur mereka sehingga Yohanes Pembaptis dipenjara. Waktu mendengar Yohanes Pembaptis dipenjara, kira-kira apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Bukankah mereka adalah saudara sepupu? Bukankah Yohanes Pembaptis yang membaptis Tuhan Yesus? So, apakah Tuhan Yesus melakukan kunjungan kah? Atau kirim makanan kah? Atau apapun kah ke penjara? Lihat, Yesus tampil di Galilea. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulun dan Naftali. Tuhan Yesus menjauh dari tempat Yohanes dipenjara. Nah, mari kita lihat peta berikut ini. Nah, Yohanes Pembaptis dipenjara di desert dungeon, ruang gelap bawah tanah di padang gurun, di daerah padang gurun Makaerus. Kita akan lihat ini saatnya saat di Makaerus. Nah, dan Tuhan Yesus bergerak ke arah yang menjauhi tempat Yohanes dipenjara. Tuhan Yesus bergerak dari Nazaret ke Kapernaum di tepi danau. Kurang lebih 1,5 tahun, Yohanes Pembaptis ada di desert dungeon Makaerus dalam sebuah penantian. Dan kemudian Yohanes Pembaptis mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Ketika Yohanes menunggu apa yang diharapkan, Yohanes Pembaptis melihat dengan perspektif seperti ini. Sewaktu kita menunggu, itu adalah sebuah pemberian dengan sebuah tujuan dan janji. Tahu dari mana, Pastor Victor? Saya tahu dari perkataan Tuhan Yesus di dalam sebuah janji. Matius 11 ayat ke-6. Diberkatilah orang yang tidak berpaling daripada aku. Dalam terjemahan lain dikatakan, diberkatilah orang yang tidak tersinggung. Diberkatilah orang yang tidak kecewa karena aku. Yohanes Pembaptis enggak baper, enggak melo, enggak sensi, enggak kecewa, enggak tersinggung. Karena Tuhan Yesus tidak mengunjunginya, atau enggak kirim makanan, atau enggak memberikan waktu untuk Yohanes Pembaptis yang dipenjara. Yohanes Pembaptis enggak kecewa, enggak kepahitan sama Tuhan Yesus. Karena ketika Yohanes di desert dungeon Makaerus, sementara Tuhan Yesus di Kapernaum, di tepi danau. Enggak gitu, dia enggak kecewa. Ini yang membuat Tuhan Yesus berkata, Yohanes, diberkatilah karena engkau tidak berpaling, tidak tersinggung, tidak kecewa karena aku. Dari sini kita belajar, kita tidak perlu
membandingkan kegagalan kita dengan keberhasilan orang lain. Kita nggak perlu membandingkan penderitaan kita dengan kebahagiaan orang lain. Kita perlu melihat kegagalan dan penderitaan sebagai sebuah pemberian dengan sebuah tujuan dan janji. Tahu dari mana Pastor Victor? Saya tahu dari perkataan Tuhan Yesus di dalam sebuah tujuan. Lukas 6 ayat ke-10. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Yohanes Pembaptis mengerti apa yang sedang dialami adalah demi sebuah tujuan tergenapi, supaya semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Yohanes Pembaptis mengerti Tuhan Yesus ke Kapernaum untuk menggenapi firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya di Matius 4 ayat ke-14 sampai ke-16. Yohanes mengerti, dia menerima penantian sebagai pemberian dengan sebuah tujuan dan janji. Bagaimana dengan kita? Apakah ketika kita menantikan sesuatu, apapun itu, apakah yang ada mulai terpikir untuk lari, membuat hal yang bodoh, atau kecewa dengan Tuhan dan kecewa dengan orang sekitar, atau kecewa dengan keadaan, atau kita akan memilih seperti responnya Yohanes, supaya kita hidup dalam tujuan dan janji Tuhan. Jika kita percaya bahwa Tuhan dapat mengubah situasi yang sedang kita hadapi, tetapi Tuhan memutuskan untuk tidak mengubah situasi yang sedang kita hadapi, mari setiap kita memiliki pilihan untuk menerima situasi apapun yang sedang kita hadapi sebagai pemberian dengan sebuah tujuan dan janji di dalamnya. Bukannya lari dalam kekecewaan. Kita perlu mengubah persepsi. Itu adalah sebuah pemberian dengan tujuan dan janji di dalamnya jika situasi yang sedang kita hadapi tidak berubah. Yang terakhir, Lukas 22 ayat 41-42. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Tuhan Yesus berkata, jikalau engkau mau. Artinya, Tuhan Yesus tahu kalau Bapaknya sanggup untuk mengambil cawan itu. But, kalau hal itu bukan kehendakmu, terus katakan, saya akan ambil cawan ini. Dan setiap kita, saya pikir, perlu memiliki sikap hati seperti ini. Maka saat itulah kita sedang berjalan di dalam kasih karunia. Berjalan dalam kasih karunia dimulai dengan sikap hati. Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Hari ini, apapun yang Bapak, Ibu, Saudara sedang nantikan hari-hari ini, apakah engkau sedang menantikan seorang anak? Apakah engkau sedang menantikan untuk suamimu berubah, dapat lebih perhatian lagi? Apakah engkau sedang menantikan untuk bertemu dengan pasangan hidup? Apakah engkau sedang menantikan untuk bisnismu mengalami terobosan? Kau sedang menantikan keuanganmu mengalami terobosan? Apapun itu, ini yang saya percaya. Kita tahu dia sanggup, bahkan lebih dari sanggup. Tetapi biarlah bukan kehendak saya yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Supaya dengan demikian kasih karunia Tuhan tercurah atas hidup kita, sehingga jemaat gereja kemuliaan Sion Balikpapan boleh menang kala menanti, karena kita memiliki respon yang benar. Amin. Kita berdoa. Saya berdoa sungguh buat jemaat GKS Balikpapan. Apapun yang sedang kau nantikan, mari menang di kala engkau menanti. Menang karena engkau punya respon yang benar. Karena engkau tahu penantianmu adalah sebuah tujuan dan janji. Andalkan kasih karunia Tuhan. Maka saya percaya apapun itu engkau sanggup
Engkau lebih besar dari yang kau pikirkan. Thank you Lord. Dalam namamu kami berdoa, dan setiap kita yang percaya di dalam namanya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Big thanks untuk Pastor Victor Wang from ECC Church Bandung yang sudah memberikan message yang luar biasa, so powerful and so deep, dan memberkati kita semua. Demikianlah Sunday Service hari ini, dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan selalu taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. So don't forget to subscribe channel GKS Balikpapan, comment, like, and share all the goodness of God yang kita sudah terima hari ini. Stay safe, see you next, God bless you.